Damayang Dhamma Desana Radhanam Karomase Brahmacaloka Dipati Sahampati Kata Jelian Diwara Ayat Cakra Santi Dasata Paraja Kajatika Dese Tudama Adukam Pinam Pajam Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mereka yang hidup sesuai dengan Dhamma yang telah diterangkan dengan baik akan mencapai pantai seberang, menyeberangi alam kematian yang sukar untuk dilalui. Sadu. Yang saya hormati para Romo Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, ya sesuai dengan janji yang saya ungkapkan beberapa minggu yang lalu, hari ini saya akan memberikan khotbah yang sangat menarik, tetapi bukan berarti saya harus menarik-narik. Hari ini saya akan memberikan judul khotbah tentang manfaat membaca parita. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena berdasarkan keseharian yang saya tahu, meskipun saya tidak tahu, banyak umat yang segan membaca parita-parita suci di rumah. Apalagi umat tradisi, lebih segan lagi. Umumnya para umat senangnya hanya berdoa-doa saja. Ketika ditanya, kata mereka, kalau berdoa, Bante, cuman singkat, 1 menit beres. Kalau baca parita itu panjang, apalagi anak saya banyak, ada 16 misalnya anaknya. Ngurus anak, ngurus suami, kalau baca parita nggak habis ya.
waktunya udah habis duluan. Maka lebih baik berdoa sudah beres. Ini dianggap sudah termasuk ibadah yang taat. Ya. Ketika ditanya sama temannya, sudah baca parita? Sudah. Pokoknya bilangnya sudah. Padahal cuman tiamhyo 3 batang di luar, beres sudah. Selesailah tugas sebagai kewajiban umat Buddha. Apakah boleh seperti ini? Tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh umat-umat Buddha dari Sabang sampai Merauke. Ini umumnya seperti itu, lebih menyenangi maksudnya ya. Walaupun ada juga yang baca parita, ini sangat jarang. Paling hanya hitungan iol san seu saja. Ya. Jadi dia menganggap bahwa doa itu sudah melaksanakan ibadah. Maka senangnya berdoa-doa saja. Yang kalimatnya sejak zaman Majapahit sampai modern itu saja omongannya. Ya. Apa yang didoakan? Ya semoga Popim Pengan berkah selamat, umur panjang, anak cucu selamat. Yang selain mah bodoh amat lah istilahnya, nggak disebutin biasanya yang lain. Jadi dirinya saja yang disebutin, ya. Nanti dia biasanya keluar dulu, ya luar itu kepada Tien atau Tuhan atau langit. Biasanya mengambil hiyo 9 batang biasanya. Yang umumnya mengambil hiyo 9 batang. Nanti yang di dalam kepada para dewa, ya dewa langit, dewa air, dewa pohon, atau yang lainnya. Nanti doanya itu lagi, Popi Pengan berkah selamat, panjang umur, tidak ada halangan apa-apa, rezeki banyak. Dewanya itu ngedengerin sampai hafal itu. Pasti itu lagi di doanya tuh ya. Itu aja ya. Ya nanti dibawa ke Petuti Pakung Dewa Bumi, doanya itu lagi ya. Sekali lagi, jika kita melakukan suatu perbuatan baik seperti itu, saya tidak mengatakan itu salah. Tidak apa-apa. Kalau memang mampunya seperti itu, sekali lagi tidak salah. Bukan perbuatan buruk. Baik. Tetapi, jauh lebih baik kalau kita baca parita jauh lebih baik daripada berdoa. Ya, karena parita itu sangat memberikan kekuatan yang dahsyat sekali kalau kita memahami. Ya, maka kalau udah tahu manfaat parita itu biasanya saya jamin ya, kita akan senang membaca parita di rumah. Karena kekuatannya jauh lebih besar daripada sekedar berdoa. Ada umat yang bertanya, Bante, kalau saya mau baca parita, paritanya apa aja? Terus boleh nggak sebelum baca parita kita bakar hiyo? Boleh. Bakar hiyo boleh, asal jangan bakar jagung. Itu mau makan lain lagi ya. Ya jadi bakar hiyo boleh. Berapa hiyomnya Bante? Apakah 18 batang? Kalau tradisi biasanya 18, 9 masih kurang, 18. Makanya sekali bakar tuh banyak sekali. Ya. Nyamuk sampai pada ngap ya. Karena banyak sekali ya kalau tradisi ya. Tapi kalau umum biasanya 9. Kalau kita Bante sebagai umat Buddha, ya biasanya 3 sudah cukup. Ya 3 itu ada lambangnya nggak Bante? Ada. Ya. Jadi kita bakar hiyo, di sini kan bakar hiyo selalu 3. Ya kan, betul kan? Betul Bante. Bante yang jawab sendiri dah ya, nggak apa-apa. Bante tahu umatnya lupa makan bubur ya. Jadi 3 batang. Artinya apa? Melambangkan Triratna. Ya, maka pada saat ditancap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu lambangnya Triratna. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka bakar 3. Ya, hionya yang apa? Yang mau yang wangi boleh, yang apa saja boleh, sesuai dengan kemampuan.
Ya, jadi tidak harus yang wangi, apa saja boleh. Lalu umatnya tanya lagi, Bante kalau bakar 3 kebanyakan, boleh nggak dikurangin 1? Kan lumayan irit secara ekonomis. Boleh. Ya, jadi boleh membakar hiyo 2 batang. Ya. Apakah masih ada lambangnya? Ada. Lambangnya adalah Buddha dan Dhamma. Masih boleh. Umatnya protes lagi. Bante 2 masih kebanyakan Bante. Andai kata kalau saya beli hiyo wangi, itu dibakar 2 sayang. Apalagi rumahnya kecil dibakar 2 itu tajam sekali. Boleh nggak bakar 1? Boleh. Ya. Ini udah dikasih diskon banyak loh. Ya, mulai dari 3 turun 2, turun lagi 1, boleh, nggak apa-apa. Masih ada lambangnya, ada. Lambangnya adalah Buddha. Jadi ibu bapak kalau mau bakar hiyo 1 saja juga boleh. Itu sudah kami siatikong. Ya, 1 sudah bagus. Tidak harus 3, tidak harus 2. Lalu umatnya tanya lagi, Bante boleh nggak? Kalau 1 itu masih kepanjangan, saya patahin, saya bakar 1 untuk besok. Boleh. Apakah masih ada lambangnya? Ada. Lambangnya adalah orang pelit. Orang pelit ya begitu. Udah dikorting banyak, hionya masih dipatahin juga. Ya, tega bener ya. Ya jadi ya 1 hionya boleh ya. Kalau nggak pakai hiyo boleh nggak? Boleh juga sih. Ya. Cuma biasanya kalau pakai hiyo biasanya kita lebih khusyuk, lebih sakral, lebih mantep. Ya. Kalau nggak pakai hiyo juga boleh juga. Ya tinggal pilih kita maunya apa. Yang penting hati kita, pikiran kita itu bersih dari noda-noda keserakahan, noda-noda keburukan. Itu yang penting. Bukan hionya, bukan yang lainnya. Ya, jadi membaca parita itu sekali lagi jauh lebih baik. Karena ini sangat bermanfaat bagi kita sendiri dan semua makhluk. Baca parita tidak memakan waktu. Apalagi sampai memakan makanan yang ada di rumah. Tidak. Ya. Paritanya cukup pendek. Maka tinggal tergantung dari kualitas orang itu. Yang mau baca paritanya mau pendek atau mau panjang. Kalau andai kata boleh saya memilih, biasanya ibu-ibu senangnya yang pendek-pendek. Kalau perlu 1 menit selesai beres. Ya. Kalau yang panjang biasanya kurang disukai, kurang diminati. Padahal itu yang lebih mantap. Maka itu saya kalau diundang umat, Bante baca parita ya di rumah saya. Baik, meskipun saya cuma seorang diri. Kebetulan saya sendiri dan menyendiri. Ya. Saya baca kurang lebih 45 menit. Maka sebelum saya baca, Bu, nanti meditasi Bante akan baca parita nggak panjang, cuma 45 menit. Waduh, 45 menit katanya nggak panjang. Baik Bante, ya kembangin cinta kasih ya. Begitu saya baca, selesai 45 menit, umatnya langsung begini. Ya, malah ngantuk. Suruh meditasi malah ngantuk gitu. Ya habis bacanya enak katanya. Soalnya merdu, memangnya burung kalau gitu ya. Jadi sebenarnya parita itu harus makin banyak, makin mantap. Saya pribadi, saya itu kalau tinggal sendirian, itu tiap hari baca parita 1 buku. Kurang kalau setengah buku. Selalu 1 buku. Karena apabila kita resapi, kita hayati, ini masuk mulai dari ubun-ubun sampai ke tulang belakang. Ya, itu enak sekali. Tapi dengan catatan, kita bacanya benar-benar menikmati, merasakan getaran-getaran parita itu. Begitu mengalun, begitu senang kita. Jangan dilandasi dengan beban, jangan. Ya. Dengan nyaman, dengan nikmat, dengan enak. Itu kalau kita baca 1 buku itu kurang lebih 1 jam saya baca. Nah karena saya ini hafal di luar kepala, saya baca nyaman sekali.
Seperti seolah-olah kita nggak dengerin lagu, terus kita ibaratnya nyanyi sendiri, kita dengerin sendiri, itu enak sekali. 1 jam tuh nggak terasa, meskipun dirasa-rasa tidak terasa. Harusnya seperti itu. Nanti malam baca lagi 1 jam lagi, itu nggak terasa. Nanti badan rasanya happy, bahagia, senang, damai. Itu kekuatan parita luar biasa. Ya, jadi parita itu tinggal ibu bapak pilih mau yang panjang apa yang pendek. Saya kasih yang pendek aja deh ya, yang panjang mah berat deh ya istilahnya. Mulai dari halaman 23 nama Karapata. Ya kalau di rumah ya. Itu halamannya sudah urut ya. 23 nama Karapata, 25 di bagian atasnya Namotasa. Ya, terus mulai urut tuh Tisarana, Buddhanusati, Dhammanusati, Sangganusati. Udah sampai ini saja. Ini kalau saya baca cuma 10 menit, nggak sampai 15 menit. Andai kata ibu-ibu baca ini 10 menit, nggak sampai 15 menit. Kenapa parita itu mereka takut sekali kepanjangan ya? Dia mengatakan bisa 30 menit bahkan lebih. Tidak. Ya, hanya memakan waktu 10 menit selesai. Ya, nanti ditutup dengan etawata. Etawata itu ada halaman 48. Ya. Nanti kalau kita baca dengan tenang, dengan nyaman, itu cuma 10 menit, nggak sampai 15 menit. Ini kekuatannya luar biasa meskipun hanya parita sampai di sini. Tetapi kalau ibu mau menambahkan, wah ini mah kurang Bante, terlalu sedikit, boleh ditambahin lagi. Manggala Sutta, Karanya Metta Sutta, lebih bagus. Sehingga manfaatnya benar-benar terasa sekali. Bacanya juga terasa sekali. Tapi bukan terasa lama, bukan. Ya, terasa nyaman, tenang. Ya, jadi dimulai dari itu. Setelah itu kita boleh meditasi 15 menit. Jauh lebih baik lagi. Ya. Jadi jangan sampai kita malas baca parita. Baca parita hanya setiap Waisak. Ya, lebihnya nggak pernah baca parita. Bagaimana parita itu bisa manjur, bisa memberikan kekuatan. Sebenarnya parita-parita suci itu adalah khotbah-khotbahnya Buddha. Khotbah Sang Buddha yang diberikan kepada siswa-siswinya. Agar mereka ingat terhadap ajaran Buddha sehingga bisa mempraktekkan Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Yang nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat. Sang Buddha bersabda, Dhamma akan melindungi bagi orang yang melaksanakannya. Nah berarti kalau kita membaca parita, bahkan rajin membaca parita di rumah, otomatis kita mengerti Dhamma Sang Buddha itu sendiri. Kalau sudah mengerti, maka kita bisa praktek Dhamma. Kalau sudah bisa mempraktekkan Dhamma, secara otomatis Dhamma itu melindungi kita yang membacakan. Maka itu di dalam pengertian, parita itu artinya dalam sejarah adalah perlindungan. Jadi barang siapa yang membaca parita-parita suci itu akan mendapatkan perlindungan. Ya. Karena dia bisa melakukan praktek dalam sehari-hari. Jadi parita itu sangat penting, Ibu Bapak. Bisa memberikan ketenangan dalam pikiran kita. Apalagi kalau kita punya banyak waktu, sering baca lebih bagus. Ya. Kapan Bante bacanya? Bisa baca paritanya sehari 2 kali, sesuai dengan tablet dokter. Ya. Pagi baca parita, nanti malam sebelum tidur baca parita lagi. Orang yang banyak membaca parita lebih bagus, pikirannya lebih tenang. Hidupnya terasa bahagia. Ya. Kalau misalnya ibu bapak pagi-pagi bangun, coba baca parita dulu, yang 10 menit itu tadi.
Kalau banyak lebih bagus. Nanti mau bekerja apa lebih tenang, lebih nyaman, batin lebih bahagia. Wah Bante, kalau pagi-pagi saya masak nasi aja bisa berjam-jam, ya karena masaknya pakai kayu, ya. Ya bisa baca paritanya nanti setelah habis masak, ya. Habis masak udah ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah. Nah siangnya kan ibunya libur, ya nggak ada acara, bisa siang. Waduh siang juga kerja, Bante jaga toko, ya. Kadang apa aja saya jagain ya. Karena repot siang. Bisa malam hari. Jadi sebelum tidur baca parita itu jauh lebih baik. Orang yang suka membaca parita terutama malam sebelum tidur. Maka orang tersebut pikirannya lebih tenang dan tidak mimpi. Orang kalau nggak mimpi jauh lebih baik. Andai pun mimpi, mimpinya yang indah-indah. Mimpi ketemu dewa, mimpi ketemu dewi, ya. Mimpi lahir di alam bahagia. Coba kalau kita nggak baca parita, pikiran kita kacau. Lalu kita tidur, mimpinya juga nggak enak. Mimpi dikejar-kejar genderuwo, ya. Ayo, mimpinya lain ya. Mimpi dikejar kuntilanak, ya. Karena tidak pernah membaca parita, pikirannya kacau. Ketika pikirannya kacau, maka terbawa dalam mimpi. Mimpi itu kembangnya tidur, pusatnya dari alam bawah sadar. Kejadian masa-masa lampau muncul dalam bentuk mimpi tadi. Saya yakin di antara kita tuh sering bermimpi. Ya ada yang enak, ada yang nggak enak. Tapi kita bisa kondisikan dengan pembacaan parita ini, mimpinya jadi enak. Kalau tidak percaya, nanti buktikan setelah yang satu ini. Nah, nanti di rumah maksudnya gitu ya. Jadi itu kekuatan parita. Nah, di sini saya akan memberikan bukti nyata secara otentik berdasarkan fakta di lapangan tentang manfaat-manfaat dari pembacaan parita itu. Ya, saya ambil contoh misalnya pentingnya membaca parita terutama yang pertama untuk orang sakit. Ya, orang sakit itu kita perlu bacain parita. Supaya apa? Supaya tenang. Supaya tenang. Kalau dia tenang, maka akan mempengaruhi secara fisik kita ini. Fisik kita bisa aja sembuh. Ya. Pada suatu hari ada seorang umat mengundang Bante. Bante, orang tua saya lagi sakit. Bisa nggak datang? Oh bisa. Lalu dijemput. Nah, ketika dibacakan parita, nah biasanya Bantenya nggak langsung baca, ngomong-ngomong dulu. Ini penting untuk kita. Bu, sakit apa? Ya misalnya ini ya, oh saya sakit tampek. Ya, misalnya ibunya sakit tampek. Sudah berapa lama? Baru Bante, baru 3 hari, 3 malam, 3 jam, serba 3 ini ya. Kemudian ya sudah, ibu jangan banyak pikir ya, apalagi sampai mikirin utang, gak usah dipikirin, itu mah nanti bisa lunas sendiri, anak-anak banyak ya. Yang penting kesehatan ibu ditenangin dulu dengan pikiran ini ya. Nah sekarang saya akan bacakan parita, ibu cukup dengerin aja ya. Karena ibu lagi sakit, ibu cukup dengerin aja ya. Nanti penyakitnya lekas sembuh ya. Semoga juga para dewa memberkahi ibu ya. Tenang saja, bisa sembuh. Semangat untuk hidup. Terima kasih Bante. Nanti disemangati seperti itu, baru bacain parita. Ya biasanya kalau ada umat, saya suruh baca sama-sama ya. Dimulai dari misalnya Namo Tassa halaman 25. Dan berurut. Nanti ditambah Bojjhanga halaman 97. Nanti
Jadi umatnya tinggal nyari-nyari saja, Bante cuma nunjuk-nunjuk, umat tinggal balik-balik aja. Harus begitu. Jangan sampai baca parita halaman berapa Pak, halamannya cari sendiri ya, kita baca sama-sama. Sudah pada lecek baru ketemu. Ya ampun ya. Ya dikasih unjuk halamannya, halaman sekian, 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 jadi enak. Ya. Nah, setelah baca seperti itu, maka ibunya kita tanya lagi, Bu, gimana sudah tenang? Oh, udah tenang, Bante, nyaman sekali. Nah, ternyata survei membuktikan setelah habis dibacakan parita, anaknya telepon, Bante, sekarang ibu saya sudah makan. Ya. Tadinya nggak mau makan, sekarang sudah makan, sudah lebih tenang. Itu salah satu kekuatan parita. Jadi bagus sekali parita. Maka harus dikasihkan semangat dulu. Tapi jangan salah memberikan semangat. Misalnya begini, ya. Oh, sakit apa? Aduh, saya sudah sakit lama, setahun belum sembuh-sembuh juga. Sakit apa? Katanya stadium 4. Malah bilangnya apa? Aduh, Bu, itu bahaya sekali, Bu. Kemarin ada yang mati itu sebelah. Waduh, belum dibacakan sudah ngomong yang enggak. Ya. Akhirnya ibunya langsung ciut, ya. Mukanya pucat pasi kayak panci. Ngomongnya jangan begitu. Meskipun stadium 4 tetap kita semangatin. Bu, jangankan stadium 4. Itu stadium aja udah bisa diberesin sama pemerintah. Ya, udah usah banyak pikir. Yang penting semangat hidup. Pikirannya ditenangin. Semua penyakit bisa disembuhkan. Nggak ada yang nggak bisa. Disemangati terus. Ya. Jangan kata-kata seperti tadi. Oh, ini bahaya ini. Ya, aduh. Ya. Itu enggak benar ya. Jadi dikasih semangat dulu baru dibacain parita. Ini tambah semangat. Ucapan itu luar biasa kalau kita bisa mengolah kalimat itu. Membuat orang senang, membuat orang bahagia sehingga bisa terhibur secara batin dia. Bisa mengandung penyembuhan. Ya, kedua, ada orang kesurupan. Ya. Jadi kesurupan makhluk halus. Ya misalnya kesurupan jin ya. Lalu dipegang sampai 4 orang, orangnya itu mental semua. Mungkin yang megang anak-anak kecil kali. Sehingga pada mental. Saya nggak tahu. Lalu minta parita sama bantenya. Dibacakan parita. Itu pentingnya kita berkomunikasi dengan makhluk yang ada di situ. Kita ngomong aja, ajak ngomong. Meskipun dia ganas, ya, kita hadapi dengan cinta kasih, pelan-pelan. Ya mungkin matanya terbalik, mulutnya komat kamit, ya. Kita hadapi dengan cinta kasih. Kita tanya dulu. Misalnya yang masuk siapa ya? Jin. Kita tanya, Jin jangan begitu, ya kasihan orang ini sudah punya anak banyak. Dia menderita. Kamu pun lahir di alammu sangat menderita. Saya akan menolong kamu untuk lahir di alam yang bahagia. Supaya kamu nggak menderita. Makanya kamu jangan ganggu orang ini, kasihan. Ya, setelah saya bacakan parita ini, semoga kamu bisa pergi dari tempat ini dengan pikiran tenang. Nanti saya limpahkan jasa kepada kamu. Ya, nanti dibacain parita. Biasanya dia mau. Tapi jangan dilawan yang enggak, misalnya tangannya dipencetin kepada merah, ya. Itu kadang-kadang suka begitu. Sebenarnya yang kita pengaruhi itu pikirannya dia itu. Jadi istilahnya gini, makhluk halus dia masuk ke badan kita, dia biasanya bukannya masuk ke badan kita begini seperti yang di film-film, bukan. Makhluk itu mempengaruhi pikiran kita. Biasanya orang yang kesurupan biasanya umumnya ibu-ibu, jarang bapak-bapak. Umumnya ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu sering kesurupan? Karena ibu-ibu itu punya masalah sangat berat. Misalnya, punya anak, misalnya anaknya 6, itu dipikirin 6-6-nya. Suaminya dipikirin, pembantunya dipikirin, rumah dipikirin, apa enggak amsyong tuh pikiran begitu banyak. Apalagi ciannya enggak ada, ya pikirannya banyak, utang selilit pinggang. Nah, apa enggak remuk. Akhirnya dia bengong, begitu bengong, ya. Biasanya orang bengong lihat dari matanya suka kayak di awang-awang begitu, ini biasanya cepat masuk. Artinya dipengaruhi oleh makhluk-makhluk halus. Tapi laki kenapa pikirannya tuh
jauh lebih baik daripada ibu-ibu. Karena yang dipikirin cuma satu, bagaimana cari uang, cuma itu aja dia. Nggak lebih banyak. Maka bebannya agak sedikit. Maka yang saya hadapi umumnya selalu ibu-ibu semua. Jadi yang laki itu sepertinya hampir nggak ada ya. Kalau untuk laki biasanya dia kalau punya masalah, ini hari punya masalah, udah nggak terlalu banyak dipikirin. Apapun masalahnya kalau bawa bapak lebih nyaman. Ini hari punya masalah, udah dia buang begitu aja. Mungkin dengan nonton TV, dengan ke rumah teman dia lebih lupa. Kalau ibu-ibu terlalu banyak pikirannya. Ya makanya rambutnya panjang-panjang. Ya, karena banyak pikirannya. Ya mikirin anak. Memang karena cinta kasih sayang. Ya, makanya ibu-ibu cepat dewasa. Ya. Jadi parita itu mengandung kekuatan luar biasa. Dibacakan parita, makhluknya sudah nggak ada. Sudah hilang. Ya. Termasuk rumah di sekeliling kita. Ya, apabila kita nggak nyaman, kita bacain parita. Rumah semakin dibacakan parita lebih bagus. Itu kekuatan parita. Ya. Nah di dalam kehidupan ini, manusia tidak lepas dari suka maupun duka. Suka itu kebahagiaan, duka itu penderitaan. Pasti akan mengalami suka dan duka. Nah ketika kita mengalami duka, penderitaan ini, kita membutuhkan moral, ya, membutuhkan dorongan moral untuk melenyapkan duka itu. Nah di samping ini, manusia dalam keseharian sering dihadapi kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam kejadian hidup kita. Peristiwa apa saja? Misalnya anak melahirkan, biasanya ngundang romo atau biku untuk dibacakan parita. Ya. Kadang anak usia sudah sweet 17, ngundang bantenya, ngundang romonya, bacain parita atau pesta. Baca parita juga, ini penting. Kadang orang sakit baca parita, orang meninggal baca parita. Jadi parita itu penting sekali untuk kita selami, kita lakukan ini. Nah di samping kejadian-kejadian ini, manusia sering berharap-harap. Manusia sering mengeluarkan harapan-harapan di dalam hatinya. Terutama dalam ekonomi supaya dagangan lancar, supaya berkah selamat, supaya sukses, usahanya maju. Misalnya, ingin mendirikan sebuah toko. Itu biasanya ngundang bantenya. Minta apa? Baca parita. Ingin mendirikan apartemen ya untuk usaha. Baca parita juga. Bahkan ada yang mendirikan hotel ya karena dia orang kaya. Ya uangnya banyak, dirikan hotel. Bante tolong bacakan hotel saya. Baik Pak. Dijemput bantenya. Ini ada berapa kamar? Sedikit, Bante cuma 200 kamar. Bantenya sendiri 200 kamar. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi di-blessingin semua terus. Lantai 1, lantai 2 terus. Ya. Selesai ada diurut-urut sendiri. Ya nggak apa-apa. Saya lebih baik saya menderita tapi demi membantu umat. Nggak apa-apa. Ya, capek bisa diurut, selesai sembuh. Tapi batinnya kan senang sudah menolong umat. Ya. Kadang-kadang Bante minta tolong baca parita, saya beli tanah. Berapa luasnya, berapa ratus meter? Cuma setengah hektar Bante. Baca parita setengah hektar. Ya. Dan yang celaka 12-nya diundang oleh umat laki-laki semua yang undang. Kalau laki-laki biasanya tuh kurang peka, tapi bukan laki-laki sini itu ke sana ya. Laki di sini sih enggak. Ya, peka sekali. Ngundang di terik matahari ya di tengah lapangan itu, bantenya baca parita, laki-laki semua nggak ada ibunya. Ya. Jadi terik matahari bayangin. Jadi bantenya sampai basah kuyup di situ. Terus mereka tuh nggak dong ya. Bantenya sampai begini, di mana bacanya? Ya di sini ya. Ini habis saya intinya. Tapi mereka kan biasa aja kalau laki mah gitu ya. Ingat bukan laki-laki di sini, sana itu ya. Baca. Nah akhirnya disitulah saya baca parita.
Tapi ada satu keanehan pada saat itu pada saat baca parita, tiba-tiba ada awan yang memayungi di situ. Kalau selesai baca, terus awannya hilang. Ya, akhirnya Bante tolong blessingin semua ujung-ujung sampai kiri-kiri. Saya bacain semua terus sampai ininya kenal lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, tapi saya senang. Yang penting umatnya bisa membaca parita. Selesai, akhirnya Bante diajak makan ke restoran. Ya, karena yang ngundang laki-laki diajak makan ke restoran, pas dia nyediakan makanan, nasinya yang peret-peret, airnya dia lupa pesan. Sedang benernya saya. Nasi gado-gado, bakwan segala macam yang peret-peret, airnya dia lupa, namanya laki-laki kan nggak biasa. Ya nggak apa-apa, itu terserah ente ya. Saya makan. Sebelum makan saya berdoa semoga jangan seret. Ampun ya. Ini tega bener itu mak ya. Tapi ya saya tahu lah namanya laki-laki. Akhirnya saya makan enggak seret, selamat, syukur. Selesai makan karena masih ada waktu, Bante ini ada cuci mulut. Cuci mulutnya pisang ya Pak, bukan Bante, ubi. Ampun. Ubi enggak aja. Cuci mulut ubi tambah nyangkat aja di sini ya. Waduh, dimakan seret, nggak dimakan gimana ini ya? Ya sudah dah. Memang mimpi agak kurang bagus ya. Terimalah, sudah makan dikit aja ya. Ya itulah, jadi baca parita. Buka rumah, baca parita, toko, baca parita. Kenapa umat Buddha itu meyakini itu sangat penting? Ya karena mereka meyakini setelah dibacakan parita, tokonya diharapkan bisa maju, bisa laris ya. Dan rumah yang dibacakan juga bisa memberikan ketenangan dalam dirinya. Maka umat sering mengundang Bantenya membaca parita suci. Jadi parita itu sangat penting. Nah kemudian saya terangkan berdasarkan ilmiah. Kalau tadi berdasarkan kehidupan kisah nyata. Seperti orang sakit, buka toko, ya buka apartemen, hotel dan sebagainya. Itu semua perlu parita. Sekarang berdasarkan ilmiah. Berdasarkan ilmiah ada seorang dokter ya dari Jepang, namanya Dokter Emoto. Ya, saya yakin ibu bapak nggak ada yang kenal. Ya, saya juga tidak kenal. Jadi kita sama-sama tidak kenal. Dia membuktikan secara visualisasi bahwa air yang dibacakan parita dengan air yang tidak dibacakan parita itu memiliki molekul yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalau air yang sudah dibacakan parita, misalnya ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini air ya, bukannya aqua ya, air. Ini kalau dibacakan parita ini ada molekulnya, ya. Molekulnya itu sangat bagus sekali, berbentuk mahkota dewa. Jadi bisa memberikan kekuatan air ini kalau kita baca dengan serius. Itu kekuatan parita. Tapi kalau ini nggak saya bacain, airnya biasa aja. Itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang sakit. Misalnya ada orang sakit, Bu minum, tapi belum dibacain nih, Bu minum, dia minum biasa aja. Tapi begitu dibacakan sama bandenya, weng ya, Bu ini air parita, ini bagus sekali, coba Ibu minum. Dia minum beda dengan yang tadi, ya. Kalau nggak percaya bisa buktikan setelah yang satu ini. Dan gitu ya. Ini pengaruh, kekuatan parita itu luar biasa. Apalagi kita membaca paritanya dengan serius, dengan pikiran konsentrasi yang kuat. Ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Kemudian berdasarkan ilmiah juga, ada seorang dokter juga percaya bahwa orang sakit, ya umumnya sumbernya dari mana? Dari pikiran. Orang sakit dari pikiran. Tetapi dokter itu juga percaya bahwa sakit ini bisa disembuhkan dengan apa? Dengan pikiran. Bagaimana? Dikondisikan pikiran kita dengan membaca parita. Ketika pikiran tenang, secara
psikis memberikan kebahagiaan dalam diri kita. Sehingga sakitnya bisa aja berangsur-angsur sembuh. Ya, itu kekuatan parita luar biasa, Ibu Bapak. Kemudian ada seorang peneliti berdasarkan survei membuktikan dari Florida, Amerika Serikat. Dia membuktikan bahwa orang yang mendengarkan parita cuma mendengarkan saja. Apakah orang ini mengerti dalam bahasa Pali atau tidak mengerti? Ini khasiatnya luar biasa. Dia bisa mempengaruhi secara psikologis kita ini. Dan salah satunya bisa menangkal penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Cuma ngedengerin doang tuh. Apa nggak enak? Ya. Makanya ibu bapak beli tuh kaset parita, nanti disetel di mobil. Kalau nunggu anak-anaknya, setel parita. Ya nunggu temennya, setel parita. Supaya kuping kita ini baik, bagus. Kemudian penemuan ini diperkuat oleh seorang ahli yang bernama M. Salim. Dia mengatakan bahwa mengapa kita kalau membaca parita sebaiknya mengeluarkan suara? Paling tidak bisa kedengaran untuk dirinya sendiri. Menurut mereka, tubuh kita ini banyak sel-selnya. Kemudian setiap sel-sel itu keseharian itu bergetar, terus-menerus bergetar. Getaran-getaran sel kita ini, ya, ketika mendengarkan suara akan berpotensi bibit penyakit, terutama ngedengerin suaranya nggak bagus. Ketika sel-sel kita ini rusak, ya, maka perlu digetarkan kembali dengan suara, tentu suara yang baik. Yaitu dengan parita. Nah dengan digetarkan parita ini, maka sel-sel ini bisa menjadi aktif kembali. Dapat menyeimbangkan tubuh kita. Maka tubuh kita terasa lebih sehat dengan parita-parita ini. Maka itu ada penemuan fisioterapi suara. Ini diketemukan oleh seorang dokter bernama Alfred Tomatis. Dia dari Prancis. Supaya mengaktifkan ya sel-sel kita ini, dia gunakan getaran suara itu tadi. Jadi parita itu sangat baik. Diperkuat lagi oleh seorang peneliti bahwa orang yang sering mendengarkan parita, ini bicara cuma mendengarkan saja nih ya, khasiatnya untuk otak manusia dapat memberikan keseimbangan. Karena manusia itu punya dua otak. Otak kiri, otak kanan. Tapi jangan ditambah satu ya, otak-otak. Ya, itu lain lagi. Ya. Jadi kalau kita mendengarin parita, ini bisa menyeimbangkan otak kiri, otak kanan. Maka itu jangan kaget orang yang anak yang pinter-pinter itu harus sering mendengarkan parita. Ya. Supaya apa? Supaya tambah pinter. Makanya sekolahnya bisa komlot-komlot. Yang lain pada bolot, dia komlot. Ya, karena apa? Dengan kekuatan parita, ini otak kita bisa seimbang. Parita itu luar biasa. Lalu ada seorang peneliti lagi mengatakan bahwa kekuatan parita itu luar biasa. Dengan frekuensi suara saja, ya dengan frekuensi suara aja kita ngedengerin, maka dapat menghancurkan penyakit kanker. Ya. Jadi kalau tubuh kita ini andai kata berpotensi penyakit kanker, sering ngedengerin parita, nanti penyakit itu bisa lenyap. Ya. Virus dan kuman itu tiap hari bergetar di dalam tubuh kita. Tetapi dia akan berhenti ketika kita baca parita. Ya. Sehingga dengan parita ini kita bisa menyeimbangkan tubuh kita. Tubuh kita bisa sehat. Dapat menenteramkan keadaan saraf kita ini. Jadi nggak tegang. Itu dengan kekuatan parita. Pikiran kita juga bisa tenang. Karena pikiran yang tenang sangat dibutuhkan. Di mana saja, di kapanpun kita berada.
Apakah kita sedang bekerja? Perlu butuh pikiran yang tenang. Apakah kita menghadapi masalah? Perlu butuh pikiran yang tenang. Supaya kita bisa ngomongnya lebih baik, lebih lancar, lebih nyaman. Itu kekuatan parita sangat luar biasa. Kemudian Ibu Bapak Saudara, untuk lebih menyemangati, memperkuat bahwa parita ini harus kita bacakan, seorang ahli mengatakan bahwa suara yang terkuat ya, untuk memperbarui sel-sel kita ini supaya tubuh lebih baik, lebih bagus, suara yang terkuat adalah, yang lebih dominan adalah suara yang datang dari diri sendiri. Ini lebih kuat sekali, lebih bagus lagi ketimbang kita mendengar. Maka itu kalau kita baca parita, kita harus mengeluarkan suara. Jangan temannya baca parita ya dengan suara keras, kita malah nggak ada suaranya. Ya ini begitu ya. Bagaimana bisa dengar ya? Andai kata ada orang sakit, kalau kita model baca paritanya itu bagaimana? Bu, saya bacain parita, nih airnya, ya saya bacain. Orang nggak kedengeran. Ini apa yang dibacakan ini? Ya. Jadi harus baca dengan keras. Kadang-kadang kita kalau baca parita tuh malu ya. Makin keras makin bagus. Ya. Kalau di Mahayana dia baca paritanya keras ya, dengan menggunakan MUI. Ya namo latana dola yeye oliye polo, itu dia kencang sekali. Dan seterusnya. Itu suaranya bagus. Ini bisa menggetarkan saraf-saraf kita. Di tantra dia baca parita juga keras ya. Sehingga bulu kuduk kita itu kalau nggak dengar beliau baca parita itu bisa merinding semua. Ya. Sehingga memberikan semangat, kekuatan yang luar biasa. Ini parita sangat penting. Maka itu sangat dianjurkan di dalam ajaran Sang Buddha. Kalau kita baca parita itu beramai-ramai lebih bagus lagi. Apalagi semuanya suaranya keras-keras. Tapi jangan berpikir salah. Oh kata Bante, baca parita harus keras. Begitu di rumahnya sendiri, namo. Aduh, orang-orang sampai, waduh itu enggak aja. Sejak ngedengerin Bante Gunasilo itu kok jadi stres begini istri saya. Katanya, waduh gila. Yang dimaksud keras itu wajar kerasnya. Ya ampun, ini kayak orang stres begitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Maksudnya kerasnya wajar ya. Itu enak sekali kita baca sehingga memberikan kenyamanan bagi kita maupun orang lain. Kemudian hindari suara yang keras. Suara keras yang tidak baik. Misalnya suara mesin atau suara musik yang keras-keras. Musik yang keras itu nggak baik. Nggak percaya saya buktikan. Misalnya musik yang keras seperti musik rock atau musik rap. Ya, itu yang keras-keras tuh. Kalau kita dengerin sering, ini pertanyaan sering nih ya, maka akan merusak kuping kita. Kuping kita ini bisa budek. Apalagi tiap hari kita makannya tempe oncom, dengerin musik begini cocok, nah sedang tuh ya. Tambah budek. Dipanggil orang, bu, nggak kedengeran dia. Ya. Kenapa? Karena musik itu bisa menghancurkan telinga kita. Jantung kita bisa berdebar-debar kalau musik itu keras. Ini sering diperdengarkan, nggak bagus. Makanya jangan dengerin seperti itu. Kalau perlu ganti dengan parita. Bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia. Ya. Oleh karena itu, bacalah parita di rumah, pagi dan sore. Ya. Pikiran kita akan lebih tenang. Kemudian hindari suara yang keras. Dan setelah kita membaca parita, ingat ditambah satu perbuatan baik lagi, meditasi. Nggak usah lama, 15 menit. Maka kekuatan paritanya luar biasa. Nah, bagaimana Bante supaya parita yang kita bacakan itu bisa memberikan kekuatan yang luar biasa, ibaratnya bisa bisa bagus. Bagaimana? Ada 5 kriteria yang perlu diperhatikan. Ya. Supaya misalnya kalau kita bacakan parita ini bisa manjur, bisa bagus, ya, bisa oke, ya. Ada 5. Yang pertama adalah kita harus punya keyakinan dalam membaca parita itu.
Yang kedua, pada saat membaca parita itu harus dengan suara yang keras. Yang ketiga, dengan kebenaran, ya. Dengan kekuatan kebenaran. Yang keempat, dengan cinta kasih. Yang kelima, dengan sila. Udah ini saja. Bante, saya nggak ngerti maksudnya, coba bisa dijelaskan? Boleh saya jelaskan. Ya, karena kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Yang pertama dengan keyakinan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bukan begitu, begini. Pada misalnya saya ambil contoh menghadapi orang sakit. Ya. Kita punya tekad, punya keyakinan. Saya yakin dengan pembacaan parita ini bisa menyembuhkan orang ini. Bisa memberikan kekuatan bagi orang ini. Karena parita itu adalah ajaran Buddha. Saya yakin pasti ini bisa, pasti tersembuhkan. Punya keyakinan seperti itu. Ini maksudnya begini. Karena tanpa ada keyakinan seperti ini, kita baca misalnya main-main, ya semoga aja sembuh. Ya. Nggak ada keyakinan, kita juga bacanya nggak ngambang, nggak serius. Akhirnya yang tidak menimbulkan efek positif. Maka kita harus punya keyakinan. Seperti dalam tetangga-tetangga kita, keyakinan yang lain punya keyakinan. Bu, agamanya apa ini? Yakin, saya pasti sembuhkan kamu dengan baca parita ini, ayat-ayat ini. Maka dengan dibegitukan, dia bisa punya timbul keyakinan kuat. Sehingga bisa semangat untuk hidup. Ini yang mempengaruhi orang tersebut. Jadi punya keyakinan. Yang kedua dengan suara. Jadi pada saat membaca parita, jangan sekali-kali suaranya kayak makan permen, ya. Ngucapin namo tassa apa sekali lagi sampai seperti orang makan permen, ya. Suaranya nggak ada, ya. Tahu-tahu selesai aja, ya. Nah ini repot. Ucapin dengan suara. Arahang sama sambuddho bhagawa bodang dan seterusnya. Kalau saya terusin sampai sebuku repot, nggak pulang, ya. Dan seterusnya kita bacain parita ini dengan suara sehingga bermanfaat bagi kita terutama untuk menggetarkan sel kita ini dan bermanfaat bagi orang yang sakit. Dia lebih tenang. Yang ketiga dengan kekuatan kebenaran. Maksudnya apa? Parita yang kita bacakan ini adalah parita-parita suci. Parita suci ini adalah khotbah-khotbah Sang Buddha. Maka dengan kekuatan kebenaran ini dapat melindungi yang sakit ini. Semoga tersembuhkan. Kalau sudah tersembuhkan, otomatis dia bisa ingat ajaran-ajaran Buddha. Dengan kekuatan kebenaran ini. Maksudnya itu. Yang keempat, dengan cinta kasih. Maksudnya adalah kalau kita membaca parita untuk orang sakit. Jangan sekali-sekali punya pikiran ingin mendapatkan sesuatu atau imbalan. Jangan. Kita harus baca paritanya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan harapan semoga yang sakit ini bisa sembuh. Itu. Jadi tidak dengan paksaan, tidak dengan beban. Tulus, ikhlas, harapannya semoga dia sembuh. Ini namanya dengan metta, dengan cinta kasih. Maka semoga orang ini bisa lekas sembuh. Itu maksudnya seperti itu dengan cinta kasih. Tulus tanpa membeda-bedakan. Ini yang sakit ini teman saya enggak? Oh teman saya semoga sembuh. Kalau bukan teman saya, sembuh ya sebodoh, enggak ya sebodoh misalnya. Jangan begitu. Tapi kita doakan dengan kekuatan metta ini semoga tersembuhkan. Tidak ada beban, tidak ada paksaan. Tidak ada beda-bedain, ya. Inilah ketulusan, inilah cinta kasih dalam diri kita. Kemudian yang kelima, dengan kekuatan sila. Artinya apa? Kita sebagai umat perumah tangga berusaha untuk menjalankan sila sebaik-baiknya. Maka dengan kekuatan 5 sila ini bisa membantu orang yang sakit ini melalui pembacaan parita. Karena orang yang silanya baik,
Biasanya kalau baca parita itu konsentrasinya lebih kuat. Ya, sehingga menghasilkan ion-ion positif yang memberikan kemajuan dalam orang yang sakit ini sehingga bisa tersembuhkan. Jadi sila mempengaruhi kita juga. Ya, maka itu berusaha. Ya, meskipun mungkin kita ada pelanggaran sila sedikit, coba berusaha untuk meningkatkan supaya menjadi lebih baik lagi. Yang buruk-buruk kita lenyapkan, muncul lagi, coba berusaha untuk lebih baik lagi, jangan salah lagi. Kalau salah lagi, ya berusaha, nggak apa-apa. Ini boleh kategori silanya masih oke lah untuk rumah tangga. Kalau sempurna silanya lebih baik lagi, lebih mantap lagi. Itulah kekuatan sila. Maka itu di zaman Sang Buddha, kalau orang yang silanya kuat, misalnya arahat, ya, begitu umatnya ngomong, Bante ini ada umat sakit, tolong dibacakan parita. Lalu Bantenya, oh saya nggak bisa sempat datang. Semoga yang sakit itu sembuh ya. Itu bisa sembuh. Dan Pak cuma bilang semoga lekas sembuh, sembuh beneran. Cuma kalimat, beberapa kalimat doang. Ya, apalagi kalau dibacakan parita. Ya, jadi parita itu sangat memberikan kebaikan terutama bagi diri kita sendiri dan semua makhluk. Ya, oleh karena itu saya berpesan jangan menganggap remeh bahwa parita ini tidak bermanfaat. Jangan males baca parita. Baca terus menerus. Semakin dibacakan semakin memberi ketenangan. Semakin memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Semakin memberikan ketenangan pada pikiran kita. Oleh karena itu, mari kita kembangkan parita kita ini di rumah sehingga bermanfaat bagi kita dan semua makhluk. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Gunasilo atas dhamma yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga kita semua dapat